tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ini kami ya Tuhan. Kami akan terus memandang salib Engkau. Datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam persaudaraan sekali Yesus, tetap Yesus. Untuk seluruh sobat Igniter dimanapun berada, di kesempatan di momen Paskah kali ini, mari saya ingin mengajak kita semua melihat kepada kebenaran firman Tuhan mengenai penebusan.
Berbicara mengenai penebusan, ada satu kata yang tidak dapat dipisahkan dari penebusan, yaitu pengorbanan. Sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Kita hidup di zaman anugerah, di mana kita dapat menghadap Tuhan dengan segala kekurangan kita. Karya penebusan Yesus di kayu salib itu mematahkan pemisah, sehingga saya dan saudara dilayakan. Kita layak membangun sebuah keintiman bersama Bapa. Kita harus perhatikan baik-baik kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan, saudara, seringkali mungkin kita pernah mendengar statement, saya sudah mati-matian iring Tuhan. Tetapi mengapa hasilnya begini? Ingat bahwa satu-satunya pribadi yang rela mati-matian sampai mati di kayu salib itu hanya pribadi Yesus. Amin. Sebagai anak-anak muda, kita harus memperhatikan baik-baik hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-25, firman Allah berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan firman Tuhan ini, saudara. Saya ingin katakan bahwa Tuhan punya standar. Dan kalau kita berbicara mengenai standarnya Tuhan, sudah pasti jawabannya adalah firman Tuhan. Nah, oleh karena itu sama-sama mari kita belajar dari firman Tuhan. 3 standar Allah yang harus kita kejar dan harus kita bangun. Seringkali apa yang kita anggap benar, itu belum tentu benar di mata Tuhan. Karena itu yang harusnya menjadi fondasi dan patokan dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Nah, yang pertama, standar yang harus kita kejar dan bangun, yaitu mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Standar Allah yang pertama yang harus kita kejar dan kita bangun adalah di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15, firman Allah berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Standar pertama yang harus kita kejar dan kita bangun adalah hidup tidak beraib dan tidak bernoda. Tidak beraib dan tidak bernoda ini memiliki arti bebas dari dosa. Tidak terkontaminasi, murni. Dan ini sesuai dengan tujuan dari penebusan itu sendiri. Yaitu yang pertama, agar kita dibebaskan dari kutuk dosa dan diselamatkan. Lalu yang kedua, agar hidup kita yang sudah hitam karena dosa dimurnikan oleh darah Yesus. Dan yang ketiga, agar kita hidup dalam kebenaran. Jadi hal yang pertama yang harus kita kejar dan kita bangun adalah hidup yang tidak beraib dan tidak bernoda. Yang kedua, standar yang kedua, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 firman Allah berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Terjemahan lain katakan bahwa bukan hanya memuliakan Allah dengan tubuh, tetapi dengan roh. Ini berarti bahwa Allah menginginkan kita total dalam kita melayani Tuhan. Standar kedua yang harus kita bangun dan kita kejar adalah
hidup memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Bukankah kita istimewa? Bukankah kita berharga? Teman-teman yang terkasih, sobat-sobat Igniter dimanapun kalian berada, Tuhan tidak mungkin melahirkan kita tanpa sebuah tujuan. Tuhan tidak mungkin melahirkan kita tanpa sebuah bekal, yaitu sebuah talenta. Nah, yang Tuhan mau adalah ketika kita diberikan kepercayaan itu, kita pakai itu, kita kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang harus menjadi tujuan hidup dari anak-anak Tuhan. Bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan, bukan hanya bagi pendeta-pendeta atau gembala-gembala, tapi seluruh anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan harus memiliki motivasi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saya di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak semua sobat-sobat Igniter dimanapun kalian berada, mari gunakan masa muda kalian untuk melayani Tuhan. Gunakan masa muda kalian untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sia-siakan masa muda kalian untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Jangan sia-siakan masa muda kalian untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, standar yang ketiga yang harus kita bangun dan harus kita kejar adalah hidup dalam kekudusan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 firman Allah berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Allah dan kekudusan itu tidak dapat dipisahkan. Pergaulan bebas, seks sebelum menikah, narkoba. Jangan coba berkompromi dengan 3 hal ini karena kita pasti tahu apa akibatnya. Satu kali anak muda pernah berkata bahwa kepada saya, dia mengutip sebuah ayat di Injil Matius. Dia katakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ternyata dia pakai ayat ini untuk mencari pembenaran diri. Saya mau ingatkan kepada seluruh sobat Igniter bahwa Allah tidak berkompromi dengan dosa. Kekudusan, hidup dalam kekudusan itu adalah standar yang harus ada di dalam diri setiap anak-anak muda. Sobat Igniter, di dalam Ibrani pasal yang ke-12, kalau kita mundur di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Firman Allah jelas berkata bahwa karena Allah mengasihi kita, makanya ganjaran itu ada. Dan saya percaya bahwa ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap anak-anak muda hidup dalam kekudusan. Kekudusan membuat kita semakin mengenal siapa Allah. Kekudusan bukan hanya membuat kita dapat membedakan surga dan neraka, tetapi kehidup dalam kekudusan akan membawa kita kepada hikmat yang dari Allah. Sehingga kita memiliki pertahanan diri, penguasaan diri dalam kehidupan kita. Jangan jadi anak-anak gampangan. Jangan jadi anak-anak murahan yang gampang sekali terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Yang padahal ujungnya bisa membinasakan. Ingatlah selalu bahwa hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Ini akan membawa kita lebih lagi mengenal Tuhan. Ini akan membawa kita mengalami siapa Tuhan. Ini akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah dalam kekudusan.
Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 firman Allah berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Anak-anak muda, jadilah orang-orang yang dapat memberikan pengaruh yang baik. Become a proper influencer. Anak-anak muda harus jadi influencer yang bisa memberikan dampak yang positif, bukan malah menjerumuskan. Ini yang harus kita kejar. Hidup dalam kekudusan. Berbicara mengenai penebusan, kita tahu bersama bahwa kubur kosong karena Yesus sudah bangkit. Teman-teman tahu apa arti dari kubur kosong itu? Kubur kosong membuktikan Ia hidup. Artinya bahwa kita tidak mengalami kegagalan, tetapi kesuksesan dan keberhasilan. Kubur kosong membuktikan bahwa kita tidak mengalami kematian, tetapi kita hidup. Kubur kosong membuktikan bahwa bukan kutuk yang menimpa kita, tetapi berkat yang menimpa kita. Kubur kosong membuktikan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu nyata. Manusia bisa mengingkari janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Untuk seluruh sobat Igniter dimanapun kalian berada, ingat bahwa Allah sudah menjamin hidup kita. Oleh karena itu, biarlah selama kita bernafas, selama kita hidup, kita mau hidup dalam standarnya Allah. Amin. Kita mau hidup di dalam kebenaran Allah. Amin. Mari kita senantiasa hidup, tidak bernoda, tidak bercelah. Mari kita hidup memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita hidup dalam kekudusan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Karena cintanya yang besar, Yesus rela disalibkan untuk kita semua. Mari kita memuji Dia.